Ya, sebenarnya kata-kata syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini sudah tidak asing lagi di dunia Islam. 4 fase atau tingkatan ini semuanya adalah cara untuk mendekatkan diri atau untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering orang menyebut bahwa syariat ini adalah tingkatan yang paling rendah, yang awal. Lalu diteruskan lagi ke tarekat, lalu ke hakikat dan makrifat. Makanya kita harus paham satu persatu syariat itu apa, tarekat itu bagaimana, hakikat itu gimana, makrifat itu bagaimana. Kita harus pahami satu persatu biar kita mudah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang kita bahas itu adalah syariat. Syariat ini adalah hukum atau aturan dalam agama Islam. Adapun hukum dan aturan tersebut ini harus bersumber dari kitab suci orang Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Apabila untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu terlalu sulit, maka di situ ada hadis. Nanti kalau kurang paham bisa dilanjutkan memakai ijma atau qiyas. Kata syariat ini berasal dari bahasa Arab syarah, yang berarti hukum Allah. Dan hukum Allah ini tidak bisa diubah sedikit pun. Ini berbeda sekali dengan hukum fikih. Karena kalau hukum fikih itu atas pemikiran ilmiah dari manusia, biasanya dari ulama-ulama besar zaman dahulu. Syariat ini sering digolongkan sebagai tingkatan yang paling awal dalam ilmu tasawuf jika dibandingkan dengan tarekat, hakikat, dan makrifat. Tetapi meski begitu ya, para ulama menegaskan bahwa menegakkan syariat itu sangatlah penting dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua harus dilakukan, tidak hanya batinnya, tapi zahirnya juga harus melakukan. Sebab jalan menuju Allah itu agar manusia berbahagia nantinya di akhirat. Dan ini meliputi 3 tahapan ya, untuk menuju ke Allah itu. Yang pertama harus syariat dulu. Kemudian dilanjutkan ke tingkatan yang berikutnya adalah tarekat. Makanya kita lanjutkan pembahasan kita ke tarekat itu apa. Tarekat ini dapat diartikan tarekat ya, tarekat atau tarekoh. Ini bisa diartikan sebagai jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meski ini artinya jalan, tetapi syariat dan tarekat ini memiliki makna yang berbeda. Tarekat memiliki makna sebagai jalan khusus, biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menua. Banyak sekali yang bilang kalau masih muda jangan belajar tarekat, tidak kuat. Sebenarnya aturan seperti itu tidak ada siapapun yang mau untuk mengembah tarekat. Itu tidak mengenal umur, yang penting ada kemauan. Tetapi jika syariat ini dimaknai sebagai perintah Allah dan larangannya, kalau tarekat ini merupakan perjalanannya dari aplikasi syariat tersebut. Dan di Indonesia ini banyak sekali aliran tarekat ini. Bahkan di dunia ini sangat banyak sekali.
Kalau di Indonesia ini yang paling berkembang biasanya ada Naqsabandiyah, Qadiriyah, terus macam-macam lah, karena sangat banyak sekali. Itu tentang tarekat. Terus kita lanjut, ini bahasan selanjutnya ini adalah ma'rifat. Apa ma'rifat itu? Dan ma'rifat ini merupakan tingkatan berikutnya setelah tarekat. Ya, setelah tarekat. Ma'rifat ini disebut dengan pengetahuan yang diperoleh melalui akal manusia. Dengan kata lain, ma'rifat ini diartikan sebuah tingkatan mengetahui Allah dari lebih dekat. Karena kalau syariat tadi aturan-aturannya, larangan. Kalau tarekat itu jalan. Jadi kalau sudah berjalan, lama-lama kan akan menjadi dekat kepada tujuan. Seorang sufi yang telah mencapai tingkatan makrifat ini dinilai telah bisa melihat Allah melalui hatinya. Oleh karena itu tingkat makrifat ini juga sering disebut sebagai bagian dari hakikat. Sebenarnya ya, untuk mencapai tingkat hakikat orang harus bermakrifat dulu. Karena makrifat ini ya adalah pengetahuan atau tahu. Contohnya begini, contohnya ada anak kecil bahwa itu namanya telur, itu kan tahu. Itulah yang disebut dengan makrifat. Lalu kita lanjut, ini masalah hakikat. Apa itu hakikat? Ini yang sering diburu oleh orang-orang untuk mencapai tingkat yang tertinggi ini, yaitu tingkat hakikat. Dan hakikat ini merupakan tingkat terakhir dari ilmu tasawuf. Hakikat ini sampainya seseorang salik pada tujuannya, yakni telah makrifat kepada Allah. Karena kalau sudah bermakrifat kepada Allah, nanti bisa mengambil hakikatnya. Hakikat ini juga diartikan sebagai buah dari perjalanan seorang dalam mencari Tuhan. Bahkan para ahli tasawuf menyatakan bahwa tahap akhir tasawuf ini adalah memahami hakikat-hakikat sesuatu. Paham itu makrifat, ya. Paham atau tahu atau ngerti itu adalah makrifat, dan buahnya itu menjadi hakikat, seperti rahasia Al-Quran serta ilmu-ilmu gaib yang lain yang tidak mampu dipandang oleh mata. Sebenarnya antara syariat, tarekat, makrifat, hakikat ini semua saling berhubungan. Ini ada kata-kata yang sangat populer sekali di kalangan orang tasawuf, yaitu begini. Syariat tanpa hakikat hasilnya kosong. Tapi sebaliknya, hakikat kalau tanpa syariat itu menjadi rusak. Ya, saya ulangi lagi ya. Hakikat tanpa syariat itu rusak, syariat tanpa hakikat itu tidak ada hasilnya.